Kembali disergap pemirsa, sebuah pabrik dan sejumlah ruko di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari pabrik mebel dan menyambar ke ruko lainnya. Kobaran api membakar sejumlah ruko dan pabrik mebel di Jalan Kapuk Kebon Jahe Dalam, Cengkareng, Jakarta Barat. Dibantu warga, petugas berupaya memadamkan api. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari dalam pabrik mebel dan langsung membesar mengenai 9 ruko material. Petugas sempat alami kesulitan memadamkan api akibat jalan yang sempit. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik yang berada di dalam pabrik. Yang terbakar dari laporan warga adalah pabrik mebel yang menyambar ke toko material, dan akhirnya merambat ke 8 toko sekitarnya. Penyebab kebakarannya sendiri apa sih, Mbak? Penyebabnya awal masih dugaan sementara. Untuk sementara awal laporan dari warga itu korsleting listrik, Pak. Tapi untuk lebih lanjut mungkin dari pihak kepolisian nanti yang berwajib yang bisa untuk menentukan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang penagih utang ditembak saat akan menghentikan pengendara sepeda motor yang diduga menunggak angsuran di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku, jenis senjata yang digunakan, serta motif penembakan. Seorang penagih utang atau debt collector terluka setelah ditembak pengendara sepeda motor di Jalan Olek Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Moharo Yamin terluka di dagu dan tembus ke bagian rahang sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Balaraja, Kabupaten Tangerang. Kapolsek Balaraja Kompol Yuda Hermawan mengatakan penembakan bermula saat korban bersama 3 temannya melihat pengemudi motor yang dicurigai menunggak angsuran. Korban dan temannya membuntuti pemotor yang berboncengan dengan seorang pria. Saat akan dihentikan, pria yang dibonceng mengeluarkan senjata dan langsung menembak korban. Namun pada saat akan mendekat, diduga kedua orang tersebut yang mengendari motor berwarna hitam mengeluarkan sebuah senjata. Namun saya tegaskan ini senjatanya juga jenisnya masih diidentifikasi, apakah itu kategori senjata api atau kategori airsoft gun ataupun jenis senjata yang lain. Kemudian secara spontan ataupun saat itu juga mengeluarkan tembakan. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku, jenis senjata yang digunakan, serta motif penembakan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Satu keluarga di Kampung Haurseah, Kabupaten Garut, Jawa Barat kehilangan rumahnya akibat dirobohkan rentenir. Pelaku tidak sanggup membayar bunga utang yang mencapai belasan juta rupiah. Undang, pria 43 tahun, warga Kampung Haurseah, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kehilangan tempat tinggalnya setelah rumahnya dirobohkan rentenir karena tak sanggup membayar hutang. Rumah korban dirobohkan saat korban sedang bekerja di Bandung dan rumah dalam kondisi tak berpenghuni. Awalnya korban berhutang senilai Rp1.300.000 dengan jaminan sertifikat tanah. Namun korban tak sanggup membayar bunga yang ditetapkan, yaitu Rp350.000 per bulan. Korban menunggak hutang bunga senilai Rp15 juta. Sedang kerja gitu ya, sama istri. Pulang-pulang sudah rumah roboh, semuanya bersih. Ya, rasa menangis gitu ya. Itu mudah-mudahan nanti ada keputusan dari pihak yang berwajib terhadap baik terhadap yang punya rumah maupun terhadap rentenir yang terutama rentenirnya itu. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Masyarakat diimbau untuk tidak berhutang kepada rentenir demi menghindari peristiwa serupa. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin melaporkan.
Pencurian sepeda motor milik jemaah masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terekam kamera CCTV. Tidak sampai 1 menit, kawanan pencuri membawa kabur motor. Kamera CCTV merekam aksi kawanan pencuri saat menggondol sepeda motor milik salah seorang jemaah Masjid Al-Munawaroh di penyambungan 3 Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Salah seorang pelaku masuk ke halaman masjid dan menuju tempat parkir. Sementara 2 teman pelaku menunggu di luar mengawasi situasi lingkungan sekitar masjid. Berbekal kunci letter T, tak sampai 1 menit, pelaku menggondol sebuah sepeda motor dan langsung kabur. Pencurian sepeda motor terjadi saat pemilik sedang melaksanakan sholat Isya berjamaah. Itu mereka datang jalan kaki dari Panjambungan arah pasar. Yang dicuri sepeda motor siapa? Jemaah di sini? Jemaah di sini ya. Lagi sholat? Pas lagi sholat Isya. Korban bersama pengurus masjid telah melaporkan kasus ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, korban berharap pelaku segera dibekuk. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. 5 pemuda bersenjata tajam terekam CCTV mencuri di sebuah warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku mengancam pemilik warung dan menggasak uang di dalam laci kasir. CCTV merekam aksi sekelompok pemuda bersenjata tajam melakukan pengancaman kepada pemilik warung makan di Jalan Poros Simpang 5 Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang ketakutan bersembunyi di dalam warung. Memanfaatkan kondisi sepi pengunjung, pelaku mengambil uang dari laci kasir. Usai mengambil uang, para pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor. Sekitar 5 orang ya Pak? Oh, dia bawanya sih serentak aja, langsung datang tiba-tiba gitu. Sebelum itu kayaknya ada komplotannya yang teman-temannya di sini. Ya. Alasannya kan bikin rusuhnya, nyari musuhnya. Yo. Pada saat kejadian Bapak ada di mana? Saya lagi di belakang sementara lagi kerja. Cuman saya mau maju juga kan, takut juga kan. Keselamatan kan istilahnya lebih penting juga. Awalnya dia cari teman atau ada mungkin dia bilang ada lawan mungkin. Tapi itu masih dalam tahap penyelidikan. Sesuai keterangan itu dia membawa senjata tajam jenis busur. Ada uang tunai 150.000. Diambil dari laci. Polisi melakukan penyelidikan terhadap kasus pencurian ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Penipuan uang dengan modus ganjal ATM di minimarket Curug, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Pelaku berpura-pura membantu menukar kartu ATM yang tersangkut. 20 juta rupiah raib digasak pelaku. CCTV merekam aksi komplotan pencuri modus ganjal ATM. Berpura-pura membantu seorang wanita melakukan transaksi di minimarket Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. 2 pria diduga pelaku masuk ke dalam minimarket. Satu pelaku menawarkan bantuan sementara satu pelaku lainnya ke belakang korban untuk mengintip nomor PIN ATM. Menurut saksi, saat membantu korban, pelaku ternyata menukar kartu ATM korban yang tersangkut dengan kartu ATM milik pelaku. Usai menukar kartu ATM, pelaku meminta korban untuk melaporkan peristiwa ini ke pihak bank. Uang 20 juta rupiah dari ATM korban raib digasak pelaku. Dia melakukan ATM tersebut tiba-tiba tidak bisa keluar. Gitu, akhirnya ada yang datang mengarahkan untuk segera ke pihak teknisi, katanya ada di wilayah sana. Akhirnya ibu-ibu ini keluar. Nah, setelah itu saya suruh blokir. Nah, pas pada saat diblokir itu ada transaksi 20 juta. Gitu. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian laporkan kasus pencurian modus ganjal ATM ke polisi. Peristiwa ini mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada dan jangan panik saat melakukan transaksi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan.
Seorang pelajar di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dikeroyok sekelompok temannya. Pelaku dianiaya karena dituduh mencuri spion motor. Seorang siswa SMA Negeri 2 Bau-Bau, kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, dianiaya sekelompok temannya sendiri di tengah jalan samping bangunan sekolah. Korban MS, 15 tahun, terlibat perselisihan karena dituduh mencuri kaca spion motor milik seorang siswa. Korban dan pelaku dimediasi oleh guru bimbingan dan konseling. Namun, saat pulang sekolah, pelaku tiba-tiba menganiaya korban bersama sejumlah teman-temannya. Melihat korban dianiaya, sekelompok teman korban membela korban dengan ikut menganiaya para pelaku. Aksi tersebut bubar setelah polisi datang ke lokasi. Korban bersimbah darah akibat terluka di kepala. Mereka saling tersinggung akibat dituduh mengambil kaca spion salah satu pelajar yang lain. Kejadian pada hari kemarin itu jam 10. Sekolah ternyata kejadian ini berulang lagi di luar sekolah dan ini sudah melibatkan teman-temannya. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat dan divisum. Para pelaku yang terlibat pengeroyokan dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa dan dibina. Pelaku diberi sanksi wajib lapor. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba melaporkan. Pemirsa, 4 anak di bawah umur memperkosa siswi SMP di hutan kota Jakarta Utara karena ditolak cintanya. Para pelaku diamankan namun tidak ditahan. Di hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara ini, awal bulan lalu siswi SMP berusia 13 tahun diperkosa 4 anak di bawah umur. Sepekan setelah kejadian, korban melapor ke kantor polisi dan 4 pelaku diamankan. Salah satu ABH ini menanyakan kepada korban, mau nggak jadi pacarnya? Dijawab oleh korban, tidak mau. Kemudian besoknya, sama pada tanggal 1 September 2022 itu, sepulang sekolah, korban ini lewat TKP. Kemudian bertemu dengan 4 ABH yang langsung memeluk dan melakukan upaya pemaksaan. Usia para pelaku masih di bawah 14 tahun sehingga tidak ditahan. 4 ABH ini tidak kita tahan, tapi kita titipkan di rumah rehabilitasi di Cipayung ya, kalau tidak salah. Di Cipayung. Kenapa tidak kita tahan? Pasal 32 menyatakan bahwa yang bisa ditahan itu adalah anak-anak yang berusia 14 tahun. Sementara ABH ini rata-rata usia 13 tahun. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan pada para pelaku dan proses hukum berdasar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Seorang guru olahraga sekolah dasar mempekerjakan gadis di bawah umur dalam bisnis prostitusi. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali. Bantuannya, 87 Januari 18.